Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yusuf Aziz dari Lu Timur, Sulawesi Selatan. Saya mau bertanya, dari tadi waktu kita dari belajar tadi pagi sampai sekarang belum ada informasi tentang pupuk apa yang baik yang menggantikan pupuk kimia buat pohon komoditi sawit. Karena kemarin saya tahun kemarin akhir tahun saya sempat pupuk sawit yang diamanahkan kepada saya oleh ayah saya pakai urea. Ketika saya sistem tanam pupuk, saya gali sedikit, tidak sampai setengah meter, alhamdulillah banyak cacing yang berada di dalam tanah di sekitar pohon sawit itu. Dan sekarang banyak, alhamdulillah, untuk pupuk kimia. Sebelum saya datang sini, sebelum saya diarahkan untuk ke sini belajar pupuk organik, sudah ada beberapa sak pupuk kimia yang saya tabung. Apakah pupuk itu tetap saya pakai untuk supaya tidak mubazir, atau ada alternatif lain dari BSM ini? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sawit, yang lainnya angkat tangan. Ada berapa orang sawit? 1, 2. 2 saja yang punya sawit? 3. Baik. Bapak Inpun, yang 3 orang, tolong direkam ya. Karena ini tidak akan tampil di YouTube. Bapak Ibu, untuk sawit. Sawit ini adalah satu tanaman yang tanda kutip rakus. Kalau Bapak sudah bisa membuat pabrik ini, jikalau rezekinya ada di Bapak Ibu yang punya kebun sawit, tidak lebih dari 3 tahun bisa membuat PKS, pabrik pengolahan sawit. Karena apa? Biaya sawit rata-rata adalah 50.000 sampai 100.000 per pokok, per pohon. Tapi nanti ketika Bapak sudah bisa membuat, biayanya cuma jatuh di angka 8.000 per pohon. Kalau seandainya baik hati, nanti jual harga 30.000 aja untungnya sudah ngeri. Jadi saya minta tolong besok kalau sudah bisa produksi, kalau boleh jangan jual mahal-mahal ya. Minta tolong saya. Bahan utama untuk sawit, semua tanaman itu begini Bapak Ibu konsepnya. Kalau kita tahu sistemnya alam, tanaman itu adalah satu tanaman yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Itu hukum alam. Jadi kalau sawit, pupuknya harus berasal dari sawit. Karena itu bahan baku yang utama adalah solid. Seandainya Bapak nanti produksi solid, 1 truk anggap aja sekitar 6 ton. 6.000 kilo. Maka yang dibutuhkan 6.000 kilo ini rumusnya begini, ini dibagi 50. Ini ketemu 120 karung. Ini minimalnya. Tapi kadang-kadang pembagi bisa 50, bisa 30. Tapi kalau kepengen bagus bisa di 30. Tapi kalau standar di 50 sudah cukup. Terus yang kedua, jadi yang dibutuhkan adalah, terus terang minta maaf ini perlu katalis langsung. Katalisnya berapa? Minimal 120 liter. Itu minimal. Terus yang kedua, bakteri itu bisa hidup ketika dia diberi dengan makanan. Makanan bakteri terbagus adalah dari dedak padi. Sebanyak berapa? 120 kilo. Kemudian kalau Bapak mau cuman sederhana, pakai air boleh. Tetapi seandainya mau kombinasi antara sawit dengan sapi, air yang kita gunakan adalah kencing sapi.
Jadi kita bisa gunakan air atau kencing, urin ya, urin sapi. Sebanyak berapa? Sebanyak 50 dikalikan 10. Berarti ada 120 dikalikan 10, 1200 liter. Ini rumusnya. Terus yang kedua, kita perlu mikroorganisme pengurai yang lebih cepat. Bagaimana cara buatnya? Jadi ketika kita mau buat, tolong sediakan dulu tandon air sebanyak 1200 liter yang kita tambah dulu dengan dedak padi. Biarkan saja tanpa oksidasi, tanpa apa, selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, kita campur di bak. Baknya model begini, seperti pupuk horti ya. Ukurannya berapa? 2 kali 3 sama dengan 2 biji. Ini untuk ukuran 1 truk ya. Kalau seandainya Bapak buat kecil, silakan dibagi sendiri. Tapi konsepnya adalah kita buat untuk pupuk horti. Jadi ini terbuat dari para-para dari bambu, posisi miring, ini tinggi 1 meter, ini 1,5 meter. Yang kita lakukan hanyalah ketika ada cairan di sini kita oksidasi. Setiap pagi sore kita putar kembali. Apakah tujuan dari oksidasi adalah memperbanyak mikroorganisme? Waktunya berapa lama? 14 hari. Dosisnya begini ceritanya. Bapak Ibu, saya katakan jujur, hampir 90% tanaman sawit Indonesia rusak. Apalagi dengan kelangkaan pupuk, yang paling banyak beredar adalah pupuk palsu. Karena terlalu banyak beredar pupuk-pupuk palsu, sehingga di pupuk pun tidak menghasilkan apa-apa. Beberapa perusahaan besar sudah gunakan NPK Mutiara 16. Tapi jatuhnya biaya di 100.000 per tahun, per pokok, per pohon. Dengan asumsi 2 kali pemupukan 5 kilo, 5 kilo. Dengan harga rata-rata pupuk Mutiara seharga 10.000 lebih, maka jatuhnya biaya di 100.000 belum termasuk tenaga. Bagaimana kita mengembalikan kondisi tanah yang sudah rusak supaya sawit kita bisa panen rutin tiap bulan? Syukur-syukur bisa sampai produksi 3 ton per bulan. Ini adalah goalnya. Jadi yang dilakukan pertama, Bapak nanti harus buat namanya pembenah tanah. Tadi sudah praktek pembenah tanah, buat pembenah tanah. Terus yang kedua, di Luwuk ya, Luwuk Timur ya Pak ya. Kita sebenarnya ada di Luwuk Banggai kalau saya di sana. Luwuk Banggai, Luwuk Banggai Kepulauan ya. Kita ada di sana tahun 2000 berapa ya saya bangun di sana, itu mungkin tahun 2016 mungkin saya bangun di Luwuk Banggai. Sama di Morowali. Jadi tinggal naik sedikit lagi kan sudah masuk ke Morowali. Jadi pembenah tanah ini tanahnya apa di sana? Macamnya satu atau berapa macam? Tanah gambut atau tanah kering? Tanah berpasir. Ingat, sawit itu kadang-kadang kan rata-rata ada 3 macam tanah. Tanah gambut, tanah berpasir yang banyak mineral, dan tanah putih. Kadang-kadang kan begitu. Cara membuat katalisnya beda-beda. Cara membuat pembenah tanahnya beda-beda. Kalau tanahnya itu satu lokasi, itu merah ya pakai yang merah. Tadi kan ada komposisi kan 10 kilo tanah lokal, ditambah dengan 20 kilo humus. Humusnya tidak berubah, tapi tanah lokalnya sesuaikan dengan lokasi. Terus baru buat untuk pembenah tanahnya. Dosis pembenah tanah ini Bapak Ibu adalah 250 mili per pohon, dilakukan 2 kali setahun. Terus yang kedua, pupuk horti yang dari solid ini, dosisnya yang padat adalah 1 kilo per pohon, per 6 bulan sekali. Terus yang ketiga, kita gunakan pupuk cairnya bisa 1/4 sampai 1 liter, tergantung tingginya pohon.
Kalau umur di atas 15 tahun gunakan 1 liter. Tapi kalau di bawah 10 tahun gunakan 1/4 atau setengah liter cukup dengan dicampur dengan air. Nah, jadi yang kedua pupuk horti 1 kilo per pohon 2 kali setahun, yang satunya 0,25 sampai 1 liter 2 kali setahun. Seandainya ini Pak sudah macet pohonnya, sudah produksinya tidak lancar. Terus yang kedua buahnya sudah kecil, mungkin di bawah 5 kilo kadang-kadang atau cuma 7 kilo. Maka bagaimana kita memperbesar buah? Memperbesar buah yang diperlukan adalah ZPT buah. ZPT buah adalah bagaimana cara buatnya? Tadi kan sudah praktek buat ZPT. Carilah semua buah yang ada huruf K-nya. Sudah ya? Kalau berapa macam? Sebanyak-banyaknya lebih bagus. Itu kalau cuma buah rutin tapi tidak bisa besar. Terus seandainya Pak ini kadang buah kadang tidak, jadi banyak jarang-jarangnya. Berarti yang dibutuhkan adalah KCL. Karena pokok sawit sudah besar, yang dilakukan ada 2. Dengan cara dikocor boleh, atau kalau Bapak Ibu mau dengan cara diinfus. Diinfus caranya bagaimana? Dibor sedikit, dikasih dengan dosis 50 mili per pohon dari pupuk KCL. Kapan pemberiannya? Untuk memacu pembungaan, minta tolong bisa diberikan 3 bulan sekali. Nah, setelah buah sudah normal, rutin, kita rutin pembenah tanah rutin, kita gunakan pupuk horti rutin, kita sudah punya ZPT buah, maka insya Allah buahnya akan normal. Begitu ya, perjanjian untuk sawit. Karena ini bukan produksi pupuk Pak, ini ilmu pelipat gandaan uang. Modal 10 juta kalau sekali jual bisa minimal jadi 100 juta. Jadi saya minta tolong, Bapak rekam, praktekkan. Karena ini tidak akan keluar di YouTube. Begitu, bisa jelas? Kalau punya pupuk kimia, apakah boleh digunakan? Boleh. Gunakan untuk yang lain. Karena apa, ini jauh lebih baik. Boleh bisa dimengerti? Jelas atau belum? Jelas. Kebetulan ini Pak Bambang bocorkan ilmu di YouTube ya. Tapi tidak masalah lah. Kenapa saya membatasi ini Bapak Ibu? Kalau seluruh bos sawit tahu tentang ini, kemarin yang datang sudah dari Salim datang, dari Astra datang. Nah, saya itu kepengennya yang punya pabrik pupuk itu petani, gitu loh. Makanya saya berharap itu. Terus yang kedua, kalau yang beli katalis mereka semua, kasihan yang petani kecil, gitu. Kalau sekali order mereka tidak ada yang kecil, Bapak Ibu, percayalah. Pak Bambang itu kalau ngirim banyak soalnya ke situ. Bisa dipahami ya Mas ya? Oke. Mari pertanyaan yang lain. Sini dulu Pak, selesaikan sini dulu Pak. Ini 3 dulu ya, 3 sini, 3 sini. Tenang saja. Kita tadi sudah sampai jam 12, biasa. Kalau Bapak Ibu ada, minta tolong di depan ada salam manis, minum ya, biar tidak masuk angin besok. Jangan pulang dari sini sakit, tidak boleh. Peraturan saya dilarang sakit.